Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman kelas 9, pada kesempatan pembahasan yang pertama ini Ibu ingin menyampaikan materi tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Mungkin sebelumnya ada di LKS, tapi untuk penjelasannya mudah-mudahan sedikit bisa dimengerti melalui penjelasan ini. Mohon disimak baik-baik ya. Bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat, tolong diingat kata kuncinya. Pangkat dalam hal ini artinya adalah perkalian berulang. Bentuk umumnya ada A pangkat N. Artinya A dikali dengan A sebanyak N kali. Artinya nilai A-nya ada sebanyak N. Semuanya kamu kalikan A-nya itu. Nah, itu artinya pangkat atau perkalian yang berulang. Contoh, Ibu punya 3 pangkat 4. Itu sama aja dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3-nya ada 4. Jadi 3 dikali dengan 3 sebanyak 4 kali. Dan juga nih, Ibu titip pesan, tidak boleh salah membacanya. 3 di atasnya ada bilangan 4, itu dibacanya 3 pangkat 4. Jangan 3, 4 bacanya. Bacanya juga harus benar. Cara membaca yang benar itu bisa membantu kamu dalam mengerjakan nanti ke pemahaman lebih ngerti. Baik. Ya, Ibu ada beberapa contoh lain dari bentuk bilangan berpangkat ini. Ingat, tadi bilangan berpangkat bentuk umumnya A pangkat N. A-nya bilangan pokok, N-nya adalah pangkatnya. Ya, lihat contoh nomor 1. Negatif 2 pangkat 3. Artinya negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Hasilnya negatif 8. Tolong jangan keliru ya. Bilangan negatif dipangkatkan ganjil, hasilnya pasti akan negatif. Contoh yang kedua, 1/3 pangkat 3. Artinya 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3. Mudahnya adalah semua bilangan di atas kamu kalikan. 1 kali 1 kali 1. Bilangan di bawah sebagai penyebut yaitu 3, kamu kalikan semuanya. 3 kali 3 kali 3 sama dengan jawabannya adalah dari 1/3 pangkat 3 yaitu 1/27. Oke, nomor 3 contohnya 1/B pangkat 4. Sama, 1/B dikali 1/B dikali 1/B dikali 1/B. Atas kali atas kali atas, bawah kali bawah kali bawah, semuanya jawabannya adalah 1/B pangkat 4. Kenapa Bu B-nya pangkat 4? Karena B-nya ada 4. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Lanjut ke nomor 4. Nomor 4, soalnya 4A/3C dipangkatkan 2. Nah, ini begini caranya, lihat ke samping. 4A/3C dikalikan dengan 4A/3C lagi. Nah, nih kuncinya adalah lihat panah yang merah, garis merah itu bilangan dikalikan dengan bilangan lagi, lalu huruf kalikan dengan huruf lagi. 4 dikali 4 dikali A dikali A. Untuk penyebutnya 3 dikali 3 dikali C dikali C. 4 kali 4 16. A-nya ada 2, A kuadrat. Yang bawahnya penyebutnya 9. Dari mana? Dari 3 kali 3 dikali dengan C kuadrat. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Lihat panahnya. Nomor 5. 2Y per negatif 5Z dipangkatkan 3. Sama seperti yang tadi. 2Y per min 5Z dikali 2Y per min 5Z dikali 2Y per min 5Z. Bilangannya semua kamu kalikan, bilangan dengan bilangan, mengalikannya itu huruf dengan huruf.
nanti hurufnya nempel aja di belakang. Berarti 2 kali 2 kali 2 dikali dengan Y. Y-nya pangkat 3. Kenapa? Karena Y-nya ada 3. Yang bawah penyebutnya negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5 dikali dengan Z pangkat 3. Coba dicari jawabannya ya, kerjakan. Selanjutnya, ada beberapa operasi hitung pada bilangan berpangkat. Kalau yang sudah baca LKS mungkin bisa dipelajari lagi ya. Ini Ibu tulis garis besarnya aja. Yang pertama ada operasi perkalian. Ini harus diingat. A di sini itu sebagai bilangan pokoknya atau bilangan yang dipangkatkan. M dan N sebagai bilangan pangkatnya. Perhatikan ya. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, artinya bilangan pokoknya sama tapi pangkatnya beda. Ketika dikalikan, nambah aja pangkatnya, tinggal tambahkan ya. A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus N. Contoh, Ibu contoh yang A, 3 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 5. A nya udah sama 3, M nya 2, N nya 5. Jadi hasilnya adalah tinggal jumlahkan pangkatnya. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5 berarti jawabannya 3 pangkat 2 tambah 5, yaitu 3 pangkat 7. Oke. Untuk yang B sama, cuman bedanya dia bentuk aljabar. A-nya berupa huruf ya, berupa variabel X di sini. X pangkat 7 dikali dengan X pangkat min 2. Sama aja, karena bilangan pokoknya udah sama yaitu X, maka pangkatnya tinggal nambah. Pangkat yang kanan ditambah dengan pangkat yang kiri. Coba lihat, berarti X pangkat 7 ditambah dengan negatif 2, maka jawabannya X pangkat 5. Oke, operasi yang berikutnya yaitu operasi perpangkatan. Artinya apa? Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Ini bentuk umumnya, coba diingat. A pangkat M pangkatkan dengan N. Nah, itu sama dengan A pangkat M kali N. Jadi ada bilangan berpangkat, udah gitu dipangkatkan lagi. Nah, pangkatnya aja tinggal dikalikan. Begitu caranya ya. Coba lihat contohnya. 5 pangkat 2 dipangkatkan sama 3. Tinggal 5 pangkat 2 kali 3, yaitu 5 pangkat 6. Cara mengerjakannya, kalau ada soal seperti ini, tinggal pangkat yang di dalam dikali dengan pangkat yang di luar. Oke. Ya, operasi perpangkatan berikutnya adalah perkalian yang dipangkatkan. Coba lihat bentuknya, diamati. A dikali B dipangkatkan dengan N. Nah, itu tinggal buka saja. Semua yang dalam kurung, yaitu A sama B, masing-masing dipangkatkan dengan N-nya. Jadi, A kali B pangkat N itu sama dengan A pangkat N dikali dengan B pangkat N. Contoh, 5 kali 7 pangkat 2 sama dengan 5-nya dipangkatkan 2 kali dengan 7 pangkat 2. Berarti 5 pangkat 2 yaitu 25, 7 pangkat 2 yaitu 49. 25 kali 49? Iya, boleh cari sendiri ya jawabannya. Bu, gimana? Bisa nggak kalau mengerjakannya 5 kali 7 dulu baru dipangkatin 2? Berarti 35 dipangkatin 2. Oke, boleh aja, jawabannya pun akan sama. Number C. Yang C ada operasi ini, bentuknya ingat-ingat sih, Ibu minta bentuknya aja yang diingat-ingat. A pangkat M dibagi A pangkat N. Itu sama aja dengan A pangkat M per A pangkat N. Jawabannya adalah
A pangkat M kurangi N. Nah, ini beda dengan yang perkalian tadi. Kalau bilangan pokoknya sama, dipangkatkan ya. Bilangan pokoknya sama, mohon maaf, dua bilangan dikalikan lalu dipangkatkan. Nah, tinggal di sini saja, tinggal di pangkatnya dibuka. Ini lanjut yang C. A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M per A pangkat N. Jawabannya adalah A pangkat M kurangi N. Jadi jawabannya A dipangkatin M kurangi N, artinya pangkat yang dibagi dikurangi pangkat yang membagi. Itu kata kuncinya, pangkat yang dibagi dikurangi pangkat yang membagi untuk yang C. Contoh, 7 pangkat 4 dibagi dengan 7 pangkat 2. Berarti pangkat yang dibaginya adalah 4, pangkat yang membaginya adalah 2. Berarti 7 pangkat 4 kurangi 2, yaitu 7 pangkat 2 sama dengan 49. Lanjut yang D. Ada pangkat pecahan. Nah, ini mirip dengan yang B. Yang B mah kali, yang D mah dia bagi operasinya. A per B dipangkatkan dengan N. Oke, seperti kata ibu tadi, semua yang dalam kurung jika dipangkatkan itu berlaku untuk semua yang dalam kurungnya. Ya, A-nya dipangkatkan N, berarti B-nya juga harus dipangkatkan dengan N. Jadi A per B pangkat N itu sama dengan A-nya pangkat N per B-nya pangkat N. Contoh, 3 pangkat 5 mohon maaf, 3 per 5 pangkat 2. Itu artinya 3-nya pangkatin 2 per 5-nya pangkatin 2. 3 pangkat 2 9, 5 pangkat 2 25. Itu jawabannya 9 per 25. Baik, materi berikutnya yaitu tentang pangkat 0. Ini nih bentuk umumnya. A pangkat 0 sama dengan 1. Dengan catatan A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini paling gampang. A pangkat 0 sama dengan 1 itu A-nya berlaku untuk berapapun atau apapun nilai A-nya. Saat dipangkatkan 0 maka hasilnya adalah 1, asal A-nya enggak 0 ya. Mau A-nya 1, mau A-nya 1.000.000, mau A-nya min 500, ketika dia dipangkatkan 0 maka jawabannya pasti 1. Contoh, X pangkat 0 sama dengan 1. 2 min 2, mohon maaf, negatif 2 pangkat 0 sama dengan 1. Contoh 3-nya, 10.000 pangkat 0 sama dengan 1. Oke, lanjutkan tentang pangkat negatif. Lihat, kalau ada bilangan bulat berpangkat negatif A pangkat min N, itu sama aja dengan 1 per A pangkat N. Posisinya jadi terbalik, hanya saja pangkatnya jadi berubah. Kalau dia di atas atau menjadi pembilang, pangkatnya negatif. Saat berubah menjadi penyebut, pangkatnya menjadi positif. Coba perhatikan baik-baik aja. Ini juga berlaku untuk kebalikannya. A pangkat N itu sama dengan 1 per A pangkat negatif N. Nah, ini untuk contohnya. Contoh bilangan berpangkat negatif tadi. 2 pangkat negatif 3 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Posisinya jadi terbalik, asalnya penyebut menjadi, asalnya pembilang menjadi penyebut, dengan catatan pangkatnya yang asalnya negatif jadi positif. 2 pangkat min 3 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 3, sama dengan 1 dikali 2, 1 per 2 kali 2 kali 2, 1 per 8. Itu jawabannya. Nah, ini lihat nomor 2 contohnya, 5 pangkat 4 itu sama aja dengan 1 per 5 pangkat negatif 4. Jadi kebalikan kalau pangkat negatif itu. Lanjut nih, materi bentuk akar. Nah, ini nih harus diingat buat semuanya. Ada bentuk umum seperti ini. Sering keluar di soal
Mudah-mudahan bisa ya, mudah-mudahan bisa diingat. Akar dari A kuadrat, cara membacanya akar dari A kuadrat itu sama dengan, nah kalau bilangan kuadrat diakarin, jawabannya ya bilangan itu sendiri. Kalau bilangan tersebut lebih besar daripada 0, maka jawabannya A. Kalau bilangan A-nya kurang dari 0, maka jawabannya min A. Coba itu perhatikan ya. Contoh nih Ibu nomor 1. Akar dari negatif 9 kuadrat. Jawabannya A-nya di sini adalah min 9 ya. Berarti jawabannya min 9. Lihat aja, kalau bilangan kuadrat diakarkan, jawabannya bilangan itu sendiri, tanpa kuadrat, tanpa akar. Nah, ini ada beberapa sifat operasi bentuk akar. Ibu harap semuanya bisa mempelajari atau menghafal ini deh, karena ini sering keluar. Nanti kamu ke SMA pun tahun pertama pelajaran pasti ketemu ini. Oke, lihat ini. A bentuk 1 ya. A pangkat M per N. Itu sama dengan A pangkat M akar N. Nah, bacanya enggak seperti itu, tapi bacanya begini. Perhatikan. Untuk nomor 1, A pangkat M per N sama dengan, cara membacanya mesti benar ya, akar N dari A pangkat M. Bacanya adalah akar N dari A pangkat M. Itu cara membacanya. Contoh yang A, 12 pangkat 3 per 5 itu sama dengan akar 5 dari 12 pangkat 3. Perhatikan cara membacanya. Contoh yang B, A plus 3 pangkat 4 per 3 itu sama dengan akar 3 dari A plus 3 pangkat 4. Oke, mohon dipelajari cara membacanya supaya tidak keliru. Nomor 2. Nih, ada bentuk, lihat. Ada garis merah yang Ibu tandai. Mohon perhatikan baik-baik. A pangkat C ditambah dengan B pangkat, mohon maaf, keliru nyebutnya. A akar C ditambah B akar C. Itu sama dengan A tambah B dikali dengan akar C. Itu berlaku jika apa? Bilangan yang di dalam tanda akarnya sama. Dalam hal ini di dalam tanda akar ada C. Berarti tinggal, lihat tuh, perhatikan, A tambahkan dengan B-nya. Lalu karena C-nya sama, dia ngikutin aja di belakang, tempelkan ya. Contoh, 3 akar 7 ditambah dengan 33 akar 7. Bilangannya di luar akar ditambahkan dengan bilangan di luar akar lagi, nanti akar 7-nya ngekor. 3 berarti tambah 33 sama dengan 36, akar 7-nya nempel aja. Oke, nomor 3. Nomor 3 itu mirip-mirip dengan nomor 2. Yang tadi nomor 2 mah dia ditambah, maka nomor 3 mah dikurang. Tapi caranya sama persis, yaitu A akar C dikurangi B akar C. Di dalam tanda akar udah sama, berarti tinggal mengurangkan bilangan bulatnya. Berarti A akar C dikurangi B akar C itu sama dengan A kurangi B dikali akar C. Ini contohnya. 18 akar 2 dikurangi 81 akar 2. Dalam tanda akar udah sama, yaitu 2, berarti dia tinggal ngekor nanti di belakang. Sekarang operasikan yang 18 kurangi 81, yaitu negatif 63 akar 2. Oke, itu negatif ya. Coba bentuk selanjutnya, yaitu nomor 4, C akar A dikali dengan D akar B sama dengan C kali D dikali dalam tanda akar A kali B. Oke, kuncinya adalah lihat garis merah yang Ibu tandai. C sama D, dia bilangan di luar akar, kamu kalikan. Dikali dengan yang akar dikali akar.
Oke, jadi A dikali dengan B. Kuncinya adalah perhatikan bilangan kali bilangan, akar dikali akar. Nanti dia kalikan nempel. Oke. Ya, lihat contohnya. 2 akar 3 dikali dengan 5 akar 6. Yang jadi C-nya adalah 2, yang jadi D-nya adalah 5. Yang jadi A-nya adalah 3, yang jadi B-nya adalah 6. Bilangannya dikalikan dengan bilangan dikali dengan akar dikali akar. 2 kali 5 dikali dengan akar dari 3 kali 6. Perhatikan 2 akar 5 yaitu 10, 3 kali 6 yaitu 18. Maka jawabannya 10 akar 18. Oke, lanjut nomor 5. Nomor 5 mohon diperhatikan baik-baik. Itu ada akar dari A per B itu sama dengan akar A dikali dengan akar B. Tinggal dipecahkan saja, tapi masing-masing punya tanda akar. Contoh yang A, akar 19 per akar 6. Nah, pecahkan aja akarnya. Tapi masing-masing punya tanda akar. Berarti akar dari 19 per 6 sama dengan akar 19 per akar 6. Oke, yang B perhatikan. Ada 4 akar 12 per 2 akar 6. Nah, sama seperti prinsip nomor 4. Ini juga berlaku untuk yang 5B ini. 4 per 2. Jadi bilangan dibagi dengan bilangan lagi. Nanti yang akar dibagi sama akar pisahin. Cuma nempel. Ini 4 per 2 yaitu 2. 12 dibagi dengan 6. Dalam tanda akar berarti 2. Jawabannya adalah 2 akar 2. Perhatikan baik-baik ya. Oke, nomor 6 ada materi merasionalkan bentuk akar. Semua rumus udah ada di LKS. Tolong dipelajari LKS-nya halaman 9. Berikut ini Ibu mau jelaskan beberapa contohnya. Mohon disimak. Perhatikan baik-baik. Nah, ini dia materi yang lumayan di bab pertama ini, yaitu merasionalkan bentuk akar. Mohon disimak, dipelajari, dibaca materi atau rumus-rumusnya ada di LKS halaman 9. Ini Ibu beri contoh 2 aja. Coba lihat. Untuk bentuk akar seperti yang Ibu kotakin tuh, A per akar B, itu cara mengerjakannya, lihat ke sebelah kanannya. A per akar B itu sama dengan A per akar B dikali dengan akar B dikali dengan akar B. Langsung jawabannya, kalau nggak mau repot berarti A per B dikali dengan akar B. Lihat ya, kuncinya lihat baik-baik bentuknya, prosesnya. Kalau pahami ya harus dilihat, harus latihan biar bisa paham. Contoh yang A nomor 1. Rasionalkan bentuk berikut. 5 per akar 2. Nah, yang jadi A adalah 5, yang jadi B-nya adalah 2. Berarti 5 per akar 2 itu sama dengan 5 akar 2 dikali dengan akar 2 kali per akar 2. Kalau bentuknya langsung lihat ke yang paling ujung Ibu lingkarin, itu berarti A-nya 5, B-nya 2, B-nya akarkan berarti 5 per 2 akar 2. Oke, lihat contoh yang nomor 2. 8 per akar 2. Sama caranya. 8 akar 2 dikali dengan akar 2 dikali dengan akar 2. Nah, dengan bentuk yang mirip tuh, A per akar B sama dengan A per B dikali akar B. Langsung aja hasilnya berarti 8 per 2 akar 2 sama dengan 4 akar 2. Kenapa 4 akar 2? 8 dibagi 2. Lihat yang Ibu lingkarin itu di nomor 2. Ya, simak baik-baik, perhatikan. Nih, ada catatannya. Perhatikan. Akar A dikali dengan akar A itu sama dengan akar dari A pangkat 2, yaitu A pangkat 2 per 2. A pangkat 2 per 2 yaitu A pangkat 1. Boleh tidak ditulis kalau pangkat 1. Ya, ada catatannya.
Kalau bilangan dalam tanda akar dikali akar, bilangannya sama, akarnya jadi hilang. Akar dikali akar, bilangannya sama, akarnya jadi hilang. Oke. Oh ini satu lagi yang paling penting. Kalau ada akar A pangkat M, ada N di sebelah tanda akarnya, bacanya apa tadi? Iya, cara membacanya adalah akar dari N dipangkatkan, mohon maaf, akar N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N. Jika N-nya tidak ditulis berarti dia nilainya 2.